Oke. Ya, jadi seperti biasa, pertama adalah include stdio.h. Setelah itu, tolong di mute dulu ya yang lain. Pak, maaf Pak. Ya. Alif Wahyudi hadir Pak. Oke. Barusan tadi masih ke toilet. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi seperti biasa include stdio.h, terus ada int main fungsi utamanya. Terus di sini kita deklarasi dulu variabel yang kita butuhkan. int batas ya yang pertama. Setelah itu oke, pertama kita cek dulu yang deret yang kedua itu kan namanya deret Fibonacci ya. Jadi yang pertama adalah 1, terus yang kedua 1, setelah itu 2, setelah itu 3, setelah itu 4, setelah itu 5, setelah 5, 8, setelah 8, 13. Nah, cara ngitungnya gimana teman-teman? Halo? Kira-kira cara menghitungnya gimana? 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Oke. Jadi kita kasih variabel bantuan di sini. Kita kasih nilai bantuan di sini 0. Nah, yang pertama, nilai pertama yang kita print itu adalah 1, nilai 1. Setelah itu untuk selanjutnya adalah nilai sebelumnya ditambahkan dengan nilai yang sebelumnya. Jadi nilai sebelumnya yang pertama, yang ini ditambahkan dengan yang ini. Jadi 1 tambah 0 adalah 1. 2 adalah ini tambah ini. Ya. 3 adalah 2 tambah 1. Dan seterusnya. Jadi kira-kira kita butuh berapa variabel teman-teman? Ada 1, ada 2, sama ada 3 ya. Kita butuh 3 variabel di situ. Selain batas. Jadi kita kasih nama nilai sebelum, nilai sekarang, sama variabel bantuan. Ya. Setelah itu seperti biasa printf masukkan batas ya. Masukkan batas. Setelah masukkan batas, kita scanf %d, kita masukkan ke variabel batas. Setelah batas dimasukkan, maka kita langsung mulai ke perulangannya. Perulangan itu tadi perulangan while yang sudah kita pelajari. Bagian pertamanya adalah apa? Halo? Bagian pertama dari while itu adalah apa? Ayo teman-teman. 0 Pak. 0, Pak. Apanya 0? Bagian-bagian sebelum 1. bagian-bagiannya. Kan while itu looping itu kan ada 4 bagian. Terdiri dari starting, stopping, statement, dan step. Di YouTube ada ini.
Gak ada yang ingat? Bagian pertama dari while itu apa? Halo? Bagian pertama adalah starting point. Starting point-nya adalah nilai sebelum sama dengan 0. Nilai sekarang sama dengan 1. Setelah itu while di sini adalah stopping point. Stopping point-nya adalah nilai sekarang kurang dari sama dengan batas, ya. Terus buka kurung tutup kurung, di sini ada apa? Di sini ada statement. Statementnya adalah apa? Printf %d spasi kita ambil dari nilai sekarang. Setelah itu ngapain? Bantuan. Halo? Bantuan sama dengan nilai sebelum, terus nilai sebelum sama dengan nilai sekarang. Nangkap nggak? Ini kan tadi ditukar. Pada saat nilai sekarangnya pindah ke 1, bantuan itu adalah 0, nilai sebelumnya adalah 1. Digeser. Pada saat nilai sekarangnya adalah 2, maka nilai sebelumnya adalah 1, bantuannya adalah 1. Jadi di sini digeser, bantuan diganti dengan nilai sebelum diganti dengan nilai sekarang. Nilai sekarang diganti apa? Sebelum. Nilai sebelum plus bantuan, ya. Ini adalah step. Jadi sudah pas, ini ada 4 bagian. Ada nilai sebelum, nilai sekarang, stopping point, dan statement. Yang terakhir adalah step. Step itu dia langkahnya sampai dia mencapai ini. Menuju ke stopping point. Jadi dia melangkah mendekati stopping point. Paham teman-teman? Kita coba ya. Semester 1 pemrograman. Fibonacci. Kita masukkan batasnya coba 7. Maka akan tampil 1, 1, 2, 3, 5. Ketika kita masukkan batasnya 120, maka akan tampil 1, 1, 2, dan sampai 89. Oke, ketika kita masukkan batasnya 150, maka maka yang terakhir adalah 144. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Segini aja loh, masa satu kelas nggak ada yang bisa?
Bagaimana? Paham semua? Insya Allah, Pak. Yang lain, bagaimana yang lain? Iya, Pak. Paham, Pak. Insya Allah Bapak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi baru. Kemarin kan perulangan itu ada berapa macamnya? Ada berapa metode? Halo? Waduh, menang kabeh iki. 2, Pak. Apa aja 2 itu? Perkalian. Hah? Perkalian? Kalian pelajari nggak sih materi minggu lalu itu? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, apanya? Kalau dipelajari harusnya tahu. Ada apa aja looping itu? Ada while. Ada apa lagi? For loop. Ada for, terus satu lagi? Do while. Do while. Oke. While kita sudah belajar. Kita hapus. Jadi sekarang kita pelajari tentang for dan do while. Kita ke for dulu, karena do while itu mirip-mirip dengan while. Nah, kita coba terjemahkan yang kemarin kita latihan 1 dan 2, kita ganti menjadi pakai for ya. Berarti kita seperti biasa di sini ada include stdio.h. Setelah itu int main. Setelah itu kalau kelipatan 3 kita butuh apa aja variabelnya? Batas sama ulang ya. Ulang. Terus printf masukkan batas. Scanf %d dimasukkan ke batas. Setelah itu kita masuk ke dalam for-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, looping itu ada 4 bagian. Ada starting point, ada stopping point, ada statement, ada step. Nah, di dalam for itu sintaknya adalah seperti ini. Yang pertama adalah starting point. Starting point-nya adalah ulang sama dengan 3. Ya. Setelah itu ada stopping point. Stopping point. Stopping point-nya adalah ulang kurang dari batas. Titik koma. Setelah itu di sini masuk ke step. Jadi langsung gabung di sini, ada 3 di sini langsung gabung di dalam kurung. For starting point, stopping point, starting point titik koma, stopping point titik koma, setelah itu step. Stepnya adalah ulang plus sama dengan ulang plus 3 ya. Itu buka kurung tutup kurung, di sini ada statement. Nah, di sini teman-teman, ulang sama dengan ulang plus 3 itu bisa disederhanakan penulisannya. Dijadikan ulang plus sama dengan 3. Ya. Kalau ulang sama dengan ulang plus 1, maka sederhananya adalah ulang plus plus.
Kalau ulang sama dengan ulang kali 3, maka penyederhanaannya adalah ulang kali sama dengan 3. Ya, paham? Nah, karena kita di sini pakai penyederhanaannya aja biar nggak terlalu panjang. Ulang plus sama dengan 3. Oke. Setelah itu statementnya apa? Printf %d, koma ngambil dari variabel ulang, koma, sudah. Coba compile pelipatan 3 for bukan batas 30. Oh, spasinya kurang. Ini stopping pointnya bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, ya, tergantung kebutuhan. 10. Nah, 3, 6, 9 sampai 30. Karena kita di sini pakai kurang sama dengan. Kalau kita pakai kurang dari maka sampai 27. Ya, gitu ya. Paham, teman-teman, untuk perulangan for? Paham, Pak. Oke, sekarang kalian coba untuk perulangan yang ini diganti menjadi for, ya. Silahkan dicoba. 10 menit cukup untuk nyoba. Atau 30 menit? 30, Pak. 30 ya. Ini Ali Mahsun sudah datang belum? Nggak bisa masuk Ali Mahsun, Bapak. Kenapa? Sudah, Bapak. Oke. Saya berarti ini yang nggak masuk Alex, Fatmawati, Rahmatullah Fatoni, Zaharatun Nisa, sama Harwin. Ya. Oke. Iya, Bapak, itu sudah mengundurkan diri, Bapak. Sudah keluar, Pak. Ya, saya nggak tahu ini masih ada di absensi. Oke. Silakan dicoba dulu 30 menit ya. Cukup 30 menit? Insya Allah, Bapak. Oke. Silakan dicoba, boleh sementara tinggalkan room dulu untuk menghemat kuota. Saya tetap standby di sini. Iya, Pak. Silakan kalau mau keluar dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi 30 menit lagi jam 9 kita gabung lagi ke sini. Oke? Paham? Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Bapak. Oke. Di sini Fibonacci kalau pakai for itu bagaimana? Saya copy aja, saya pindahkan ke file baru. Sini tinggal kita ubah kita ubah di sininya for. Bagaimana kalau for dalamnya starting point yang pertama nilai sekarang sama dengan 1, ya, nilai sebelum sama dengan 0, koma, nilai sekarang sama dengan 1. Jadi koma ini bisa nggak ya kayak gini ya? Setelah itu nilai sekarang kurang dari sama dengan batas, nilai sekarang sama dengan nilai sebelum plus bantuan, ya. Dalamnya ini dihapus. Oh, dalamnya ini. Oke. Coba kita compile.
Fibonacci 4. Ini kita simpan di kelas A. Oke, 25. Udah benar ya. Jadi di sini di dalam for starting point kalau lebih dari satu proses maka bisa dipisahkan dengan koma ya. Nilai sebelum sama dengan 0, koma nilai sekarang sama dengan 1. Ini starting point-nya. Ya. Yang ini yang depan ini starting point, terus yang ini stopping point-nya. Yang tengah stopping point, terus yang ini adalah step-nya. Terus yang ini statement-nya. Oke. Cuman tinggal mindah begitu aja, selesai. 150. Ya. Oke, paham teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Paham. Iya Pak, paham. Oke, sekarang saya kasih latihan baru ya. Sebentar. Oke. Ya di sini saya minta kalian coba ngerjain yang seperti ini. Jadi pertama, inputkan batas, masukkan batas. Misal saya masukkan 12. Maka nanti outputnya adalah seperti ini. Jadi ngeprint bintang berbentuk segitiga dengan tinggi 12 dan alasnya 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kanan juga 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ya. Saya masukkan 5, maka alas dan tingginya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seperti ini. Yang kedua adalah masukkan batas sama masukkan batas. Misal saya masukkan 3, maka akan ngeprint bintang berbentuk diamond. Berbentuk wajik gini. Dengan tinggi dan lebarnya itu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau saya masukkan 12, saya masukkan 4, maka tingginya 4, lebarnya 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya. Terus saya masukkan 5. Jadi kalau dia ganjil, maka dia berbentuk diamond sempurna. Seperti ini, bentuknya sempurna. Tapi kalau genap, bentuknya kayak yang tadi, 6. Maka akan ada yang berulang sini. Ada 5 dan 5. 1, 3, 5, 5, 3, 1. Ya. Kalau ganjil maka akan masing-masing 1, 3, 5 terus balik lagi 3, 1. 1, 3, 5, 3, 1. Kalau saya masukkan 101, nah ini kacau karena dia bentuknya besar ya. Coba ini saya kecilkan. Loh. Fontnya saya kecilkan. Properties, fontnya saya kecilkan jadi 5. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, ini sebanyak 101.
Kalau saya masukkan 151, ini saya besarkan dulu. Nah, kelihatan ya 151 yang saya masukkan, maka hasilnya akan seperti itu. Paham teman-teman? Halo? Ini kalau yang segitiga saya masukkan 150, bentuknya akan terlalu besar ini. Jadi bentuknya nggak bagus. Saya kecilkan lagi 15. Nah, maka bentuknya akan segitiga ya. Oke. Ukurannya 100. Nah, ya. Jadi ini dari atas ke bawah jumlahnya 100, kiri ke kanan jumlahnya 100. Gitu ya, teman-teman. Paham mungkin? Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Iya, Nggak ada? Itu pakai for, Pak. Kenapa? Bebas, bisa pakai for, bisa pakai while ya. Iya, Pak. Oke. Untuk Ya, lebih Pak. untuk lebih jelasnya nanti akan ada di video ya. Untuk materi do while saya masukkan di YouTube juga. Iya, Pak. Oke. Latihan ini juga nanti saya Iya, bahas, Pak. saya jelaskan lagi di YouTube. Kali aja ada yang belum paham alurnya gimana, ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Iya, Pak. Vkonnya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup Vkonnya. Nggak ada? Pak, nanti caranya yang buat diamond itu ada di YouTube, Pak. Bukan caranya, penjelasan soalnya. Kalian coba dulu, kalian kerjakan sendiri dulu, minggu depan baru saya bahas. Ya, kalian coba dulu, usaha dulu. Siap, Bapak. Ya, paham? Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, Paham, Pak. sesi video conference untuk kuliah hari ini saya tutup. Nanti lanjut di grup WA ya. Oke, terima kasih Iya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.